Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi di kelas ini setelah beberapa hari kita daring ya karena kabut asap. Ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Reza untuk memulai pelajaran supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa untuk gambaran kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada semua ya? Berapa nih? 19 ya. Ya. Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini kita masuk ke bab baru. Ada yang mungkin sudah belajar tadi? Mungkin tahu pelajaran kita hari ini. Ada yang sudah mandi pagi tadi? Atau ada yang belum? Sudah semua itu Bu? Sudah semua? Oke, sudah mandi ya. Apa yang kalian rasakan pada mandi pagi tadi? Ada yang bilang segar? Kemudian? Dingin. Ini dingin ya. Atau ada yang mandi air hangat? Ya, dingin. Terus ibu ingin bertanya, kalau kalian pulang sekolah dari sekolah menuju ke rumah pada siang hari apa yang kalian rasakan? Panas. Sekarang kalian bisa menyebutkan ada dingin tadi mandi pagi, ada panas pada siang hari. Itu biasa disebut apa? Suhu. Suhu. Mungkin ada yang lain? Tidak ada ya, benar. Jadi suhu itu ya, panas dan dingin. Panas dan dingin itu ada ukurannya tidak? Ada. Bisa diukur? Bisa. Ada yang tahu apa nama alat ukurnya? Apa alat ukurnya? Baik. Untuk mempelajarinya, hari ini kita akan bahas kita menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yaitu pemecahan masalah dengan metode demonstrasi, eksperimen, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu ingin kalian bisa mengenali, mengagumi kebesaran Tuhan melalui peristiwa suhu dan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu ingin kalian dapat melakukan kegiatan pengamatan secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab mengenai suhu dan kalor. Kemudian Ibu ingin kalian dapat menjelaskan pengertian suhu melalui kegiatan mengamati saat tangan dicelupkan ke dalam air yang berbeda kondisinya. Kemudian Ibu ingin kalian dapat menjelaskan pengertian kalor melalui kegiatan mencampurkan air panas dan air dingin. Kemudian Ibu ingin kalian dapat menganalisis hubungan suhu dan kalor melalui diskusi. Kemudian Ibu ingin kalian dapat menyebutkan alat pengukur suhu dengan menunjukkan alat pengukur suhu. Kemudian Ibu ingin kalian dapat menjelaskan jenis-jenis termometer berdasarkan skalanya dengan menunjukkan jenis-jenis skala termometer. Dan Ibu ingin kalian dapat menentukan konversi skala suhu pada termometer melalui diskusi kelompok. Kemudian Ibu ingin kalian dapat melakukan percobaan untuk mengetahui cara kerja termometer. Dan Ibu ingin kalian dapat membuat laporan hasil percobaan cara kerja termometer. Kemudian kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan komunikatif dan penuh percaya diri dan dapat menunjukkan materi suhu dan alat ukurnya. Selanjutnya, Ibu ingin mendemonstrasikan. Ini ada 2 baskom ya. Sekarang Ibu minta 2 orang maju ke depan.
Kata Reza, yang baskom hijau panas. Kata David apa? Dingin kok. Oh dingin, oke. Terima kasih. Udah, boleh duduk. Sekarang panas dan dingin. Ini tadi ada ukurannya tidak? Ada. Ada. Bagaimana kalau ada? Nah, tadi belum diukur ya dengan menggunakan alat. Tadi baru memakai tangan saja, alat raba saja. Jadi itu tidak akurat. Nah, untuk supaya kita tahu berapa suhunya, kan tadi ada panas, ada dingin, harus ada ukurannya ya. Nah, jadi kita pakai termometer. Nah, ini ibu menggunakan termometer digital dulu ya. 49,1 tulisan di termometer ini. Nah, dari sini kita mengetahui ukuran panas dan dingin air yang kita tuangkan ya. Nah, dari situ ada yang tahu apa itu suhu. Jadi setelah kita melakukan percobaan tadi, ayo coba ini. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dirasakan oleh indera. Sudah mengerti sampai di sini. Jadi suhu adalah ukuran derajat panas dan dingin ya. Jadi ada ukurannya. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut akan semakin panas. Nah, kemudian di sini tadi ada air panas dan ada air dingin ya. Sekarang ibu tuangkan air panasnya ke dalam air dingin. Kira-kira apa yang terjadi? Suhunya menurun. Suhunya menurun, kata Betty. Kata David apa? Airnya menjadi hangat. Air menjadi hangat karena ada pelepasan kalor dari yang panasnya tadi tinggi, jadi suhunya tadi turun ya. Kemudian yang air dingin menjadi naik suhunya, makanya menjadi hangat. Ini juga boleh lagi kita ukur ya. Setelah dia menjadi hangat, bahwa ada ukurannya lagi. Tadi kan kalau panas 49. Nah, karena dia menjadi hangat, dia menjadi ya sekitar 36 derajat Celcius. Selanjutnya, kalor adalah salah satu bentuk energi yang mengalir yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. Dari pengertian itu, ayo ada yang bisa menjelaskan? Jadi tadi kan ada air panas. Nah, itu setelah dituangkan ke air dingin menjadi hangat. Jadi ada panas yang keluar. Nah, itulah yang disebut kalor, salah satu bentuk energi yang mengalir yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. Jadi kalor dari air panas itu melepas, kemudian air dingin menyerap kalor. Oke, ngerti? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak asing lagi seperti memasak atau memanaskan sesuatu, kita memerlukan energi kalor. Apabila kalor itu bekerja, maka akan terjadi perubahan suhu pada benda tersebut. Pengaruh kalor terhadap suhu benda yaitu suhu akan naik jika menerima dan suhu akan turun jika melepaskan kalor. Baik, dari sini ada yang ingin bertanya? Sekarang ini alat ukur untuk mengukur suhu dinamakan apa tadi?
Kemudian skala yang ini udah pernah coba? Pernah. Sudah pernah dipakaikan? Pernah. Waktu corona dulu ya, untuk mengetahui bahwa suhu kita panas, itu mungkin suhunya di atas 39. Nah, jadi di sini langsung, kalau ini menggunakan infrared. Ini sudah teknologi canggih. Adapun ini lagi kalau termometer air raksa, ini menggunakan air raksa di dalamnya untuk cara kerjanya. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan itu untuk mengetahui prinsip kerja termometer. Sebelumnya ada yang sudah tahu skala termometer? Ada berapa? Belum. Baik. Ada 4 skala suhu yang digunakan pada termometer, diantaranya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Adapun di termometer yang kita gunakan ini menggunakan skala Celcius. Nah, bagaimana cara mengubah untuk menjadi ke termometer Reaumur? Itu harus dikonversi ya. Nah, boleh sekarang ini rumus konversi suhu. Umpama ini ada yang diketahui Celcius. Nah, yang kita ingin ubah menjadi Reaumur, ini pakai rumus ini. R sama dengan 4/5 dikali suhu Celciusnya. Kemudian kalau ingin mengubah menjadi Kelvin, K sama dengan Celcius ditambah 273. Kemudian kalau yang Fahrenheit, F sama dengan 9/5 derajat Celciusnya yang diketahui ditambah 32. Sekarang ini ada soal, coba. Musim dingin di daerah Pegunungan Bromo mencapai suhu 17 derajat Celcius. Jika suhu tersebut diukur menggunakan termometer skala Fahrenheit, berapakah suhu di daerah Bromo? Ayo, coba silakan dicari dulu. Dicoba tadi dengan rumus apa itu? Dengan rumus C-nya diketahui kan? Ya. Apa yang ditanya? Dengan menggunakan termometer apa? Skala apa? Fahrenheit. Nah, berarti yang dicari apa? F. Berarti ini F sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah 32.
yang biasa diletakkan di ketiak untuk mengukur suhu tubuh. Alat tersebut bernama termometer. Mengapa termometer dapat menentukan berapa suhu di badanmu? Bagaimana pula prinsip kerja termometer? Mari kita temukan prinsip kerja termometer bersama-sama. Ini kita sudah bagi kelompok aja ya langsung ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Baik, Ibu punya LK ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan dan kelompok. Ini sudah kita bagi ya kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang kita siapkan alat-alatnya. Ayo boleh perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil alat-alatnya. Kita lakukan seperti percobaan yang sudah disuruh. Ayo. Apa saja yang disiapkan? Satu-satu ya. Ya, ini satu. Berapa ada di atas? Ya, jadi itu di lembar kerjanya. Yang ini. Ya, tapi megangnya dari atas. Megang termometernya di atas. Megang termometernya, silakan ukur air yang sudah berada di dalam gelas. Ya, langsung diukur, dimasukkan. Ke ujung aja boleh. Nah, ke ujung ya. Ya, jadi baca. Nama ukurannya. Dicatat hasilnya sendiri. Ya, itu kan sendiri. Kalau boleh ini yang penting dia begitu. Ayo, aktif aja. Aktif aja. Aktif, itu biar dia ngerti. Enggak, paling gini. Di channel di. Untuk kita dulu. Baik, sampai di sini sudah dapat hasilnya. Tuliskan hasil percobaan kalian di lembar kerja kalian dan silakan presentasikan ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
dibuatkan, diperoleh alkohol yang dimasukkan ke botol kaca tidak naik ke dalam sedotan apabila diletakkan ke dalam wadah air dingin. Ya. Sudah? Sudah. Ya, kita tepuk tangan. Tiga dan empat. Ya, bagaimana hasil kelompok 3 dan 4? Hasil percobaan yang ditemukan hari adalah 32 derajat Celcius dan diubah menjadi suhu derajat reaumur yaitu 25,6 derajat reaumur. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mendapatkan suhu 32 derajat Celcius dan setelah dikonversi menjadi 89,6 derajat Fahrenheit. Ya. Kemudian yang kegiatan 2. Pegangan kemudian bagian atas, pegangan termometer, masukkan ujung bagian bawah atau kandung termometer ke dalam cairan yang akan diukur. Pegangan dan digunakan termometer untuk beberapa saat, lalu baca hasil dari skala suhu yang didapat dari termometer. Ya, kelompok 4. Dari hasil ujian tersebut, fungsi kerja termometer yaitu laksa dalam sifat termometer akan memulai jika dipanaskan. Pemuaian mendorong kolom cairan atau air laksa keluar dari pentolan jika menuju ke pipa kapiler yang akan menunjukkan suhu pada kaca. Ya, baik. Kita beri applause. Selanjutnya untuk alat dan bahan boleh dikembalikan ya.
teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa menurut gambaran kita masing-masing. Sudah dimulai. Sudah selesai.